Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelsa Mareti. Saya dari jurusan PGSD dengan NIM 8584505994. Di sini saya akan mendongeng tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia GSD. Di sini kami diminta untuk mendongeng dengan judul dongeng yaitu Malin Kundang. Dahulu kala di Minang, Sumatera Barat, hiduplah sepasang ibu dan anak yang sangat miskin. Ibu itu bekerja apa saja untuk menghidupi anak sematawayangnya yang bernama Malin Kundang. Meskipun dalam kemiskinan, Malin tumbuh menjadi anak yang aktif dan mudah bergaul, tanggap, dan cepat menguasai keterampilannya. Namun seiring dengan kondisi, keluarga itu tidak banyak berubah, sehingga Malin yang tidak ingin terus hidup menderita bertekad untuk merantau. Ikut sebuah kapal dagang yang berlabuh di pantai dekat perkampungannya. Niat itu pun disampaikan Malin kepada ibunya. Ibu, Malin ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Pergi berlayar bersama saudagar kaya yang Malin temui di tepi pantai kemarin. Malin, janganlah kau tinggalkan ibu yang sudah tua ini. Kalau kau pergi, siapa yang akan menemani ibu? Hanya kau yang ibu punya, Malin. Malin, janganlah kau tinggalkan ibumu ini yang sudah tua sendirian. Kalau kau pergi, siapa yang menemani ibu? Hanya kau yang ibu miliki, Malin. Lalu Malin terus memohon kepada ibunya, tolong izinkan Malin pergi, ibu. Malin lakukan ini juga untuk ibu, supaya ibu tidak harus susah payah mencari penghidupan. Kau membuat ibu sulit untuk memutuskan. Ibu tidak ingin kau pergi, tapi ibu juga tidak mungkin menghalangi kau yang ingin mengubah nasibmu, nasib keluarga kita. Maka baiklah, ibu mengizinkan kau pergi. Tapi ingatlah satu hal, wahai Malin, jangan sampai kau lupa dengan ibumu ini. Jangan sampai kau lupa pula dengan tempat kelahiranmu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Bahkan kapal yang singgah di pantai di kampung kelahiran Malin itu pun tidak pernah datang lagi. Namun dari semua itu tak satu kapal pun yang membawa Malin, atau sekedar membawa kabar tentang dirinya. Kenyataan pahit itu membuat ibu Malin kehilangan semangat hidup dan mulai sakit-sakitan. Hingga pada suatu hari, saat kondisi ibu Malin sudah sangat lemah, berlabuhlah kapal dagang besar di pantai itu, pantai dekat tanah kelahiran Malin. Kapal itu terpaksa berlabuh lantaran istri saudagar yang juga turut dalam pelayaran itu hamil dan mengidam air kelapa. Pada awalnya, saudagar pemilik kapal itu hanya memerintahkan anak buahnya untuk membeli kelapa muda milik salah satu warga. Namun melihat pohon kelapa yang meneduhkan, istri saudagar itu mengajak suaminya untuk beristirahat di bawah pohon kelapa sambil menikmati sejuknya air kelapa di tengah terik matahari siang. Meski pada awalnya menolak dengan alasan harus lekas meneruskan perjalanan yang masih jauh, pada akhirnya saudagar kapal itu pun menuruti permintaan istrinya.
Sementara warga kampung yang melihat berlabuhnya kapal besar di pantai mereka langsung menyambut turunnya orang-orang dari kapal itu. Orang-orang kapal itu terlihat asing oleh mereka, hingga salah satu anak buah kapal yang menjadi juru bicara menyebutkan bahwa saudagar pemilik kapal besar itu, yaitu Tuan Malin, ingin bersantai di pantai sambil menikmati air kelapa bersama istrinya. Barulah warga kampung itu saling tatap tidak percaya. Malin yang selama ini selalu ditanyakan oleh Ibu Malin kepada saudagar kapal yang singgah di pantai itu, kini disebut sebagai saudagar pemilik kapal besar. Salah satu warga kampung yang telah menjadi tetangga Ibu Malin pun langsung pulang, hendak memberitahu Ibu Malin bahwa anaknya yang telah menjadi saudagar kaya raya kini telah pulang. Mendapat kabar itu, semangat hidup Ibu Malin awalnya hampir mati, seketika seperti bertambah berkali-kali lipat. Sakit yang diderita pun seperti tak terasa lagi, lantaran mendengar kabar yang sama bertahun-tahun ia nantikan. Bahkan yang lebih membuat ia senang dan bangga, kini anaknya telah menjadi saudagar kaya raya, pemilik dagang yang besar. Malin yang tidak ingin keberadaannya diganggu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membagikan uang kepada warga dan meminta mereka untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Warga yang mendapat uang secara cuma-cuma itu pun senang bukan kepalang. Namun salah satu orang yang sepertinya menjadi ketua kampung menolak pemberian itu. "Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya ingin berbicara dengan Tuan Anda, Tuan Malin. Barang sekejap boleh saya menemuinya sekarang, Tuan?" Tuan Malin tidak ingin diganggu. Beliau ingin menemani istrinya menikmati air kelapa di pinggir pantai ini. "Kalau kau mengizinkan pekerjaan, sampaikan saja padaku." "Tidak, Tuan. Bukan itu keperluan saya. Saya juga tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan hal penting kepada Tuan Malin secara langsung. Saya mohon Tuan." "Baiklah, tapi kalau sampai kamu membuat Tuan Malin merasa terganggu, aku tidak akan segan-segan menghajarmu." "Tidak, Tuan, tidak. Justru ini akan menjadi kabar gembira untuknya." Orang yang menjadi juru bicara kapal itu pun lalu pergi menghampiri Malin yang sedang berjalan dengan istrinya di tepi pantai. Beberapa saat kemudian, juru bicara itu pun memanggil tetua kampung dan memberi isyarat agar segera menyampaikan keperluannya. Lalu lekas pergi, tetua kampung pun langsung mengangguk-angguk dan berlari kecil menghampiri Malin dan istrinya. Melihat tetua kampung yang tentu ia kenal, Malin berusaha untuk tetap bersikap tenang. Menghampiri Malin dan istrinya, melihat tetua kampung yang ia kenal. Maaf, Tuan Malin. Tuan Malin ingin menemui Ibu Tuan. Bertahun-tahun Ibu Tuan menanggung rindu yang ingin bertemu dengan Tuan." Mendengar itu, wajah Malin pucat seketika. Sementara istrinya pun tak mampu menahan rasa kagetnya. "Apakah Kanda masih memiliki ibu? Mengapa Kanda tidak menceritakan ibu pada Dinda?" tanya istri Malin heran. Malin hanya diam. Ia gelisah. Ia takut kalau istrinya mencampakkan dirinya setelah tahu bahwa ia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di perkampungan pesisir. Padahal yang istrinya tahu selama ini, ia adalah saudagar kaya, berasal dari saudagar kaya pula. Ia berbohong demi menjaga kehormatan kedua orang tua istrinya yang sudah menjadi mitra dagangnya.
Ya, waktu itu Malin sudah menjadi saudagar yang bermitra dengan orang tua istrinya. Ia berhasil menjadi saudagar berkat kerja kerasnya. Bahkan ia pun bisa memiliki kapal dagang meski dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Namun dengan status saudagarnya yang telah ia sandang, ia tetap tidak bisa menikahi istrinya karena tradisi yang masih berlaku. Tidaklah pantas seorang saudagar kaya raya berbesan dengan orang yang bukan saudagar kaya raya pula. Menyadari kualitas kuatnya tradisi itu, jadilah Malin berbohong demi bisa menikahi wanita yang telah menawan hatinya, putri mitra dagangnya sendiri, dan yang membuat ia semakin tidak berdaya. Kapal dagang besar yang ia miliki sekarang ini merupakan hadiah dari orang tua istrinya agar ia lebih mudah dalam mengembangkan pemniagaan yang ia usahakan. Maka baginya saat ini ia tak ubahnya seperti sedang mendapati buah si malakama. Kalau ia tidak mengakui ibunya, jadilah ia anak durhaka. Namun kalau ia mengakui, ia akan kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Tidak hanya itu, kapal dagang besar pemberian orang tua istrinya pun pasti akan diminta kembali. Kanda, mengapa diam? Apa yang terjadi? Apa yang Kanda pikirkan sehingga membuat Kanda berkeringat dingin seperti ini? Tanya istrinya. Yakin makin heran melihat perubahan yang terjadi pada diri Malin. Ah, tidak apa-apa Dinda. Kanda hanya jadi teringat kepada kedua orang tua Kanda yang sudah lama meninggal. Jawaban yang keluar dari mulut Malin akhirnya bisa membuat istrinya kembali tenang. Namun tidak begitu bagi tetua kampung. Ia tersentak seketika mendengar pengakuan Malin yang tidak ia sangka-sangka. Tidak, Tuan Malin. Ibunda Tuan masih hidup. Ayahanda Tuan memang sudah lama meninggal sejak Tuan masih kecil, tapi ibunda Tuan masih ada. Masih menunggu kepulangan Tuan, papar tetua kampung penuh iba. Hei, kau tidak dengar ucapan Tuan Malin tadi? Tuan Malin sudah lama tidak memiliki kedua orang tua, bentak si juru kapal. Ah, aku tahu sekarang. Kau hanya pura-pura seperti ini agar Tuan Malin memberimu uang yang banyak kan? Terkasih juru bicara kapal seraya meraih kantung uang yang ia selipkan di ikat pinggangnya. Tidak Tuan, tidak. Saya tidak seperti yang Tuan sangkakan. Rengek tetua kampung yang kedua tangannya menangkup, tanda bahwa ia bersungguh-sungguh memohon pengertian si juru bicara kapal. Si juru masak yang merasa sudah memperingatkan tetua kampung agar tidak mengganggu tuannya, langsung berusaha menjauhkan tetua kampung dari tuannya. Namun di tengah usaha si juru bicara kapal mengusir tetua kampung, dari kejauhan terdengar suara wanita memanggil-manggil. Malin, Malin, Malin Kundang anakku. Kaukah itu? Ibu sangat merindukanmu nak. Kemarilah, kemarilah. Ini ibumu. Seketika Malin pun kaget bukan kepalang. Keringat dingin di kepalanya keluar semakin menjadi. Sebagai seorang anak, ia sangat ingin berlari merangkul ibunya. Namun hatinya yang telah diselimuti rasa takut kehilangan istri yang sangat ia cintai membuat kakinya terpaku. Ibu, itu Tuan. Itu ibunda Tuan, ucap tetua kampung seraya menunjukkan tangan ke arah ibu Malin yang harus berjalan mendekati mereka. Oh Malin, Malin anakku. Betapa senang hati ibu ini. Akhirnya ibu bisa melihatmu lagi. Ibu sangat senang merindukanmu. Tidakkah kau juga merindukan ibumu ini, anakku?
keluh Ibu Malin yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Namun juru bicara sangat sigap dalam melindungi tuannya, langsung menghalangi Ibu Malin. "Tunggu, wanita tua. Ada perlu apa kau mendekat? Aku ini ibunya, ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. Tidak mungkin kedua orang tua Malin telah lama meninggal. Kau jangan seenak-enaknya mengaku-ngaku sebagai ibunya. Atau kau juga sama dengan laki-laki ini, hanya ingin mendapatkan uang?" "Aku tidak peduli dengan uang. Malin anakku. Siapakah laki-laki kasar yang berlagak seperti Algojo itu?" tanya Ibu Malin menunjuk si juru kapal. Ibu Malin pun terus mendekati Malin, ingin segera memeluknya. Namun si juru bicara kapal menahan kedua pundak Ibu Malin hingga membuat Ibu Malin meronta. "Lepaskan aku, manusia macam apa kau ini, menghalangi seorang ibu yang ingin memeluk anaknya sendiri?" Melihat keharuan itu, tetua kampung pun berusaha melepaskan tangan si juru bicara kapal dari pundak ibu Malin. Sementara Malin masih dengan sikap diamnya, tidak berdaya. Namun ketika istrinya yang mulai geram dengan sikap Ibu Malin dan meminta agar tidak hanya diam, meluncurlah kalimat dari mulut Ibu Malin yang begitu menyakitkan hati ibunya. "Pergilah kau wanita tua. Aku bukan anakmu. Malin anak saudagar kaya yang telah lama meninggal. Pergilah. Pergilah sebelum aku mengusirmu dengan kasar." Perintah Malin dengan nada suara tenang namun tegas, dengan pandangan yang kosong lurus ke depan. Kalimat itu langsung membuat ibunya lemas seketika. Ia jatuh terduduk, tangan kanannya yang bergetar diangkatnya dengan telunjuk yang mengarah ke anaknya yang berdiri tepat di hadapannya. Tidak mungkin aku salah mengenalimu, anakku. Aku kenal dengan raut wajahmu, tak asing dengan suaramu, dan tidak akan mungkin lupa dengan luka di lengan kirimu. Luka bekas goresan pisau yang kau rebut dariku untuk membuat tombak mainan dulu. Malin, sadarlah kau. Malin ini ibumu. Aku menjadi saksi atas semua yang diucapkan ibumu. Semua itu benar adanya, Malin. Janganlah kau menjadi anak durhaka yang tidak mengakui ibumu sendiri. Imbau tetua kampung yang kini memegang kedua lengan Ibu Malin. "Hei kalian, aku menghormati kalian sebagai orang tua. Tapi sikap keras kepala kalian yang terus memaksa suamiku telah melewati batas. Maka benar kata suamiku, pergilah sebelum kalian kami usir dengan kasar." Perintah istri Malin setengah membentak. "Ini kampung kami dan akulah tetua kampung ini. Kalau kalian tidak suka dengan sikap kami yang berusaha menyadarkan orang sebelum terlambat, maka kalianlah yang seharusnya pergi dari sini. Pergi dari kampung ini," ucap tetua kampung dengan suara bergetar. Menyadari hal itu, istri Malin pun segera mengajak Malin kembali ke kapal dan pergi meninggalkan kampung pesisir itu. Malin pun mengiyakan dengan bibir yang bergetar menahan tangis. Namun lagi-lagi karena cinta, ia mengabaikan hati kecilnya yang menjerit memohon ampunan dari ibunya. Cinta ia mengabaikan. Sementara Ibu Malin yang tidak ingin berpisah dengan Malin berusaha dengan kesabarannya sebagai ibu yang terus mencoba menyadarkan anaknya. Ibu Malin pun mengiba dengan tangis yang terseduh. "Malin anakku, tegakah kau kembali meninggalkan ibumu yang sudah lama menantikan kepulanganmu? Sungguh tegakah kau tidak mau mengakui ibu yang telah melahirkan dan membesarkanmu?" Malin seolah tak peduli. Dia terus menuju kapal
hingga membuat ibunya berteriak-teriak dalam isak. Berhenti kau Malin, kembalilah kau kepada ibu Malin, kembalilah Malin. Sudahlah Uni, sudahlah, kita pulang saja. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi hukuman atas sikapnya itu. Pinta tetua kampung menenangkan. Namun mendengar kata hukuman Tuhan, Ibu Malin justru bangkit dan bersuara lebih lantang dari sebelumnya. Ya Tuhan, kalau benar dia adalah anakku, hukumlah dia. Kutuklah dia menjadi batu yang lebih keras dari hatinya yang memang telah membatu. Malin yang sudah berada di tangga kapal seketika bergetar mendengar doa ibunya, namun sekali lagi ia terus melawan nuraninya. Diperintahkannya seluruh anak buahnya agar segera mengembangkan layar, lalu meninggalkan laut, meninggi, susul menyusul. Seluruh orang di kapal pun menjadi panik, dan kepanikan itu pun berakhir ketika petir yang seperti cambuk bercabang-cabang menyambar kapal dagang itu. Tiang-tiang di kapal besar itu pun patah hingga menghantam orang-orang yang ada di bawahnya. Orang-orang yang tertimpa tiang itu pun mati seketika. Sementara lainnya yang berhasil menghindar dengan menceburkan diri ke laut, justru pada akhirnya tersesat arus hingga meregang nyawa di tengah lautan. Adapun Malin Kundang, ia berhasil menghindari dengan menggulingkan badannya ke haluan kapal. Namun baru saja ia berdiri, cahaya dari suara kilat kembali menyambar kapal, tepat mengenai dirinya. Tubuhnya terbakar seketika, hangus hitam. Namun dalam kondisi jasad seperti itu, ternyata ia masih bisa bergerak-gerak. Jasad itu lalu tampak membungkuk dan kemudian kaku dalam posisi bersujud. Badai telah reda, tak ada lagi petir, tak ada lagi angin gelombang kencang. Bangkai kapal dagang yang besar itu pun tak tersisa lagi di pantai. Semua telah hanyut terseret arus laut. Namun di salah satu sudut pantai dipenuhi batu karang, beberapa orang tampak terheran-heran melihat satu batu karang yang berbentuk aneh karena menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud. Bahkan yang lebih aneh, batu itu mengeluarkan suara degup yang menyerupai degup jantung manusia. Akhirnya disampaikan kepada tetua kampung. Menyadari hal itu seperti ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Malin Kundang. Tetua pun mengajak Ibu Malin untuk melihat batu itu secara langsung. Sesampainya di sana, Ibu Malin tertegun. Ia menangis, bibirnya bergetar, mengucapkan sesuatu sambil mengelus batu, bersujud di bagian kepalanya. Aku mengampunimu anakku, ucapnya lirih, yang seketika membuat suara degup itu berhenti. Sekian dongeng Malin Kundang. Sampai sini, jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.